Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan, tinggal di Gang Sakti. Ya, Ini izin bertanya ya Pak. ya. Sebelum kami ada mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana. Jadi di sini kami ingin bertanya mengenai bagaimana prosedur pelaporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Prosedur Ya, misalnya kasus pencurian gitu. pencurian. Ya. Ya, kalau contohnya dalam pencurian, prosedurnya adalah si korban itu melakukan pelaporan di bagian SPKT. SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu. Di situ dia melakukan pelaporan, nanti akan disambut oleh petugas kita untuk membuat sebuah laporan polisi. Dan laporan polisi itu akan menjadi dasar kami untuk mengeluarkan surat perintah penyelidikan terkait dengan kebenaran laporan tersebut. Penyelidikan ini harus saya jelaskan dulu. Penyelidikan itu kan ada serangkaian kegiatan kepolisian. Penyelidikan itu adalah serangkaian kepolisian untuk menemukan adanya pidana. Jadi di penyelidikan itu, jadi anggota kita tuh, ini orang melapor nih kan, orang melapor itu di penyelidikan itulah bahwa itu verifikasi bahwa laporan itu memang benar terjadi apa enggak, ya kan? Contohnya mungkin saya sebenarnya saya tiba-tiba saya bikin laporan ke polisi, Pak, handphone saya hilang. Sebenarnya dia nggak punya handphone. Nah, jadi kan laporan palsu kan. Ya. Nah, itu loh, disitulah di dalam fase itu petugas untuk memverifikasi kejadian itu benar apa enggak. Memang, kalau seandainya memang diketahui memang benar terjadi, itu yang dinamakan dalam penyelidikan. Masuk di dalam penyidikan, dan penyidikan itu kita baru kita melakukan penangkapan. Bisa di penyidikan itu kita baru bisa namanya pemeriksaan saksi dalam bentuk BAP, terus menemukan alat bukti, mengumpulkan alat bukti, terus menentukan siapa tersangkanya. Nah, di situ. Terus Pak, biasa itu proses tangkap tangan itu misalnya ada dari dilakukan warga atau tangkap tangan ya? Ya, tangkap tangan. Gimana? Ditangkap polisi sendiri atau kadang ada warga yang bawa ke kepolisian gitu? Begini. Kebanyakan ya, dari sini. Kebanyakan. Ini ya. Kamu nanyakan kebanyakan kasusnya seperti apa ya, atau bagaimana? Kasus seperti apa juga? Kalau tertangkap tangan, ya. kalau tertangkap tangan biasanya terjadinya karena bantuan oleh warga. Nah, ada juga yang beberapa memang kita tangkap itu kita dapatkan hasil pencurian itu memang hasil dari pengembangan dari kita. Ada, jadi persentasenya ya memang 50-50 ya, 50-50. Ada yang beberapa yang memang ditangkap oleh warga baru diserahkan ke kepolisian. Ada juga yang hasil dari pengembangan kita dari keterangan dari warga. Terus Pak, proses penyelidikan itu bagaimana Pak? Proses penyelidikannya? Prosesnya? Ya. Prosesnya itu kayak kita sudah menerima laporan. Ya. Biasanya kita langsung melakukan klarifikasi, bukan BAP ya, tetapi kita bentuknya wawancara dengan pelapor, dengan saksi-saksinya, terus kita juga mana bukti-bukti yang bisa kita kumpulkan untuk menjadi bahan kita untuk kita gelarkan kembali untuk apakah ini layak untuk dinaikkan ke penyidikan atau belum. Gitu. Jadi kita udah wawancara dengan pelapor, dengan saksi-saksi, terus kita sudah mendapatkan alat bukti yang bisa kita kumpulkan. Nah, dengan terkumpulnya itu kita melakukan gelar perkara lagi. Ya, gelar perkara, apakah layak untuk dinaikkan ke penyidikan atau apakah harus kita lanjutkan dengan penyelidikan ini. Itu karena dalam surat perintah penyelidikan itu kita ada namanya jangka waktu kita melakukan penyelidikan. Apakah dibutuhkan kembali untuk diperpanjang penyelidikannya? Apa sudah layak untuk
kan atau kan ditutup penyelidikannya, kita mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan. Nah gitu. Jadi di situ gelar perkara kuncinya tuh ada di gelar perkara. Ya. Lagi? Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan itu? Penyelidikan itu semuanya tentatif. Bergantung pada kerumitan dari perkara tersebut. Contohnya, memang benar kejadian, tetapi alat buktinya, saksi-saksinya kurang semua. Ya kan? Ya, karena dalam contohnya saksinya ada, tapi cuma satu. Ya kan? Satu saksi bukan? Nah, satu saksi bukan saksi. Satu bukti kan? Bukti. Kita harus apa dengan gelar perkara itu? Karena layak tidaknya untuk dinaikkan itu, kita harus membutuhkan namanya dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan 184. Ada berapa alat bukti? 5. Hah? Minimal. Alat bukti. Enggak. Berapa berdasarkan 184 KUHP ada berapa alat bukti yang diakui oleh dalam KUHP? Yo, kamu sudah lulus. Yo, jangan bingung aja yang jago. Ayo. Jangan kamu nanya kamu saya aja, karena kan saya juga mau ngetes kamu sebagai sarjana hukum. Ada berapa? 5. Nah, wajah. Bisa berapa? Saksi. Saksi. Saksi ahli. Barang bukti. Oh, iya. Apa bedanya alat bukti sama barang bukti? Sama. Apa tadi Pak? Apa bedanya alat bukti dengan barang bukti? Sama nih Pak. Kalau alat yang digunakannya, kalau barang yang di Salah. Alat bukti itu adalah alat bukti itu adalah alat alat untuk membuktikan itu adanya sebuah pidana atau tidak. Barang bukti itu adalah barang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan pidana. Alat bukti itu adalah keterangan saksi. Keterangan saksi itu adalah alat bukti. menunjukkan kalau dia Iya. salah ya. Nah, alat bukti itu globalnya, barang bukti itu adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pidana. Alat bukti adalah alat yang untuk membuktikan sebuah peristiwa pidana. Salah satunya keterangan saksi, barang bukti, surat ahli petunjuk. Nah, kamu udah lulus. Ini semua satu angkatan. Iya, iya. Nah, ini kamu video nih kamu kasih ke dosenmu ya. Jangan kau edit. Saya tanya ulang kamu yang nggak bisa jawab. Ayo, begini. Apakah setelah menemukan barang bukti yang berperkara langsung ditetapkan? Ada bukti, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tergantung lagi. Apakah itu sudah dinilai cukup, alat buktinya cukup atau belum? Ya, jadi apakah alat bukti itu harus juga dilihat bisakah alat bukti itu dijadikan alat bukti? Contohnya ya, ada dua saksi yang sudah kita periksa, ya, tetapi keterangannya berbeda, kan tidak ada persesuaian. Nah itu. Nah, jadi semuanya itu kembali lagi dari keterangan-keterangan yang sudah kita kumpulkan, alat bukti yang sudah kita kumpulkan, kuncinya itu adalah di gelar perkara. Gelar perkara itulah yang memfilter apakah ini layak atau tidak. Begitu. Kenapa dalam gelar perkara itu adalah kunci? Itu adalah bagian dari filterisasi kita, SOP dari kepolisian untuk dalam menangani pidana. Pertama tuh untuk mengurangi namanya penyimpangan yang akan dilakukan oleh penyidik. Ya kan? Oh, penyidik
ini sudah bermain nih penyidik yang lain bisa mengcounter, yang bisa bilang oh ini sudah bermain. Disitulah namanya pengawasan dari pimpinan terhadap penanganan perkara. Begitu intinya kalau namanya SOP-nya di kita, ya. Jadi kalau misalkan alat bukti dan saksinya udah cukup Pak, itu bagaimana penangkapan tersangkanya? Penangkapan tersangka Pakai surat perintah atau langsung? Oh iya, kalau kita kecuali tertangkap tangan ya. Tertangkap tangan itu berbeda case-nya dengan tertangkap tangan. Maksud kita orangnya kita biarin dulu baru kita bikin surat perintah, ini udah kabur duluan kan. Iya. Nah, jadi kalau case-nya selain tertangkap tangan itu harus dilengkapi oleh surat perintah penangkapan. Harus surat perintah penangkapan, surat perintah tugas. Wajib itu adalah protap semuanya. Lagi, dah. Ya. Lagi? Oke. Yang 12. Pertanyaan tadi ya. Kalau misalkan ini Pak, orang itu kan mau tertangkap tangan kan, tapi yang mau ditangkap ini dia minta surat perintah itu bagaimana? Kalau tertangkap tangan tidak ada cerita, kita langsung bawa ke. Kalau tertangkap tangan ya, tertangkap tangan ketika dia contohnya dia menjabret, tiba-tiba kita lihat langsung terus ada atau di bawah kan itu bisa langsung dibawa. Dia bilang oh minta penangkapan, nggak ada cerita. Tertangkap proses operasi tangkap tangan itu mintiknya itu bisa pada saat dia dibawa ke kantor langsung dibuatkan pada saat itu juga. Pada saat dibawa ke kantor langsung dibuat. Jadi gitu. Jadi nanti perbedaannya di mana Pak lihat itu? Nanti setiap namanya surat perintah penangkapan itu nanti kita mengeluarkan namanya ada berita acara penangkapan. Berita acara. Dan namanya setiap itu tuh ada setiap tindakan kepolisian itu kita membuat namanya berita acara. Ya, di berita acara itulah kita menjelaskan bahwa orang ini tertangkap tangan pada saat melakukan. Nah, disitulah yang nanti akan dilihat oleh jaksa. Oh ini ditangkapnya gimana nih? Kok nangkapnya jam 1 ya? Hari itu juga surat perintah penangkapannya keluarnya jam 3 contohnya gitu kan ya. Nah, di berita acara kita jelaskan bahwa penangkapan itu pada saat itu juga kan karena si pelaku tertangkap tangan dalam melakukan perbuatannya gitu. Bagaimana tindakan penyidik apabila tersangka itu tidak memberi keterangan yang jelas? Gimana orang? Tindakan penyidik kalau tersangka itu tidak memberi keterangan yang jelas. Tidak jelas atau berbohong maksudnya nih? Ya seperti itu. Ya gitu ya. Wow. Atau tidak kooperatif lah ya. Itu keterangan tersangka dalam KUHP itu adalah nilainya nol sebenarnya. Kita tidak terlalu membutuhkan namanya keterangan dari tersangka. Tidak terlalu membutuhkan. Penilainya nol karena kan dia pasti kan dia akan membela diri, yaitu itulah kenapa kita membutuhkan alat bukti yang lainnya, contohnya saksi, barang bukti, ahli, penunjuk lainnya. Nah itu kalau keterangan tersangka itu adalah kalau di 184 KUHP itu dia paling bawah nomornya. Kenapa? Memang paling terakhir dia gitu ya. Dia mau mengakui perbuatannya itu menjadi sebuah hak. Tidak mengakui itu menjadi sebuah haknya. Silakan dia membela diri. Tapi kalau kita dapatkan bukti yang lainnya ternyata itu berbeda dengan keterangan itu akan menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nanti di pengadilan. Begitu. Jadi mau dia mau ngaku mau enggak terserah dia. Apa? Cukup? Kan tersangka itu kan ditangkap, jadi ditangkap sebelum ini di pengadilan, diputuskan pengadilan. Itu berapa lama itu masa penangkapan itu? Masih dia penahanan. Kalau pasal penahanan dalam KUHP itu
kita memang harus kita tahan, itu keluar namanya 20 hari. 20 hari. Bila diperlukan namanya perpanjangan penahanan, bisa tambah perpanjangan penahanan dari kejaksaan itu 40 hari maksimal. Ya. Apabila ancaman hukumnya lebih dari 9 tahun, kita dapat menambah perpanjangan penahanan yang itu lagi dari pengadilan, izin pengadilan itu tambah 60 hari. Ya, 60 hari. 60 hari. Kalau ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Tapi kalau di bawah 9 tahun, paling lama itu adalah 20 tambah 40, jadi 60 hari saja. Nah, itu saja. Setelah itu kita wajib menyerahkan berkas. Itu bukan berkas dan kalau seandainya itu ternyata belum B21 contohnya ya, belum bisa diselesaikan ke kejaksaan, kami harus wajib melepas itu demi hukum. Dia lepas demi hukum. Tetapi bukan berarti perkaranya berhenti. Tetapi demi hukum kami harus melepas terlebih. Makanya ketika namanya kita sudah melakukan penahanan itu kita harus bisa memastikan perkara itu bisa, karena kalau udah lepas udah susah lagi kita nyari. Gitu. Jadi kalau makanya di proses gelar perkara itulah namanya kita harus hati-hati. Lagi. Ya cukup.